Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan kembali bersama kami di Barito News TV. Pada kesempatan kali ini ketemu di program Ngobrol Positif. Seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber yang akan berbincang dengan kita dengan tema-tema yang terupdate. Terkhusus malam hari ini kami sudah kedatangan tamu atau narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, dan hadir adalah Bapak Bahrudin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan. Malam hari ini kita akan sama beliau dulu sebelum berbincang lebih jauh tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap Pilkada 2020. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bahrudin, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal ini tadi, bahwa pemerintah, maksudnya melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tetap akan melaksanakan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa awalnya pilkada akan diselenggarakan pada tanggal 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati dan 37 wali kota secara serentak. Namun karena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Nah, terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal, ini kita ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan. Bagaimana nih Pak untuk pelaksanaan semua tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Selatan, mengingat kondisi Barito Selatan pun saat ini juga terkena dampak dari pandemi COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Bahrudin. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyapa pemirsa Barito News TV yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bersama dalam acara Ngobrol Positif Barito News TV. Betul. Jadi terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, seperti yang telah disampaikan dalam prolog tadi, Betul. yang seyogyanya akan kita laksanakan pada tanggal 23 September, kemudian dimajukan karena pandemi COVID-19 menjadi tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Tentu memang kita sangat konsen terhadap situasi pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemilihan gubernur khususnya kita di Kalimantan Tengah ini ditunda pelaksanaannya karena COVID-19 dan kembali dilanjutkan pada bulan Juni dengan syarat-syarat yang tentu sangat ketat. Syarat utama sesuai dengan yang telah digariskan khususnya dari pimpinan kita di pusat, yang sudah menjadi konsensus bersama juga antara pemerintah, penyelenggara dengan legislatif kita khususnya di Komisi 2, di bawah masukan-masukan dan yang telah digariskan oleh Satgas COVID-19 tingkat pusat, bahwa tahapan ini harus bisa dilanjutkan, dilaksanakan kembali, tentu dengan penerapan protokol COVID-19 secara ketat. Khususnya kita di Barito Selatan, penyelenggaraan yang kita lanjutkan kembali ini, yang dimulai pada saat itu kita melakukan pembentukan PPDP, kemudian PPDP kita melaksanakan pekerjaan coklit, tentu semua kita jalankan dengan penerapan protokol COVID-19. Dalam kaitan itulah sehingga seluruh penyelenggara kita laksanakan beberapa hal. Yang pertama, bahwa untuk memastikan bahwa kita sebagai penyelenggara, mulai dari kita KPU Kabupaten Barito Selatan, kemudian penyelenggara kita di tingkat kecamatan, PPK, kemudian PPS kita, dan PPDP kita yang akan melaksanakan coklit dari rumah ke rumah pada saat itu, yang pertama kita lakukan adalah pelaksanaan rapid test. Memang rapid test ini bukan ingin menunjukkan bahwa kita dalam keadaan terpapar atau positif apa tidak terhadap COVID-19,
tapi minimal kita ingin memastikan bahwa kita dan penyelenggara kita tingkat bawah dalam kondisi yang siap dan sehat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tahapan ini. Kemudian untuk lebih memberikan perlindungan kepada penyelenggara kita, dan bukan hanya perlindungan kepada penyelenggara kita, juga untuk perlindungan kepada masyarakat yang akan kita lakukan pendataan maupun dalam interaksi dengan masyarakat, sehingga kita TPK di kecamatan, PPS kita dan PPDP kita semua diperlengkapi dengan alat pelindung yang distandarkan. Misalnya kita berikan perlindungan atau alat berupa masker, kemudian kita siapkan alat hand sanitizer, kemudian seluruh sekretariat PPK kita, PPS kita itu kita berikan perlengkapan untuk alat cuci tangan. Kemudian untuk PPDP kita berikan alat face shield untuk melaksanakan pendataan pemilih pada saat itu. Kemudian juga kita perlengkapi dengan sarung tangan dan alat-alat pelindung diri untuk dalam rangka menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Baik Pak, ya baik Pak Ketua KPU Pak Barudin, seperti yang disampaikan tadi bahwa ini banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Benar. Terkait dengan selain menyediakan atau mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, ini juga harus mempersiapkan baik itu penyelenggara sendiri sebagai ujung tombak penyelenggaraan, kemudian juga masyarakat juga harus bisa diantisipasi agar tidak terpapar oleh COVID-19. Nah, kira-kira mungkin bisa disampaikan oleh Pak Ketua KPU kendala yang dihadapi mungkin Pak dari tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, setelah tadi ada coklit, kemudian ada pendataan oleh PPDP dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang baru nih Pak, sesuatu yang baru yang belum pernah sama sekali dihadapi oleh penyelenggara pemilu sendiri maupun oleh masyarakat, bahwa ada sistem pendataan yang agak-agak jaga-jaga jarak, ada pendataan yang mungkin seperti apa yang dilakukan oleh KPU untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, ini kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraannya seperti apa? Sampai sejauh ini memang ada kendala yang kita hadapi, tapi tidak sangat signifikan untuk mengganggu jalannya kita dan penyelenggara kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Ya, paling kendala-kendala seperti misalnya di beberapa tempat kita pernah menemui karena terdapat warga yang dinyatakan positif COVID-19 pada daerah itu, sehingga penyelenggara kita agak ragu untuk melakukan pendataan ke rumah warga. Tapi kita berikan penguatan bahwa disinilah kita akan buktikan apabila kita memang disiplin dalam penerapan protokol COVID-19, kita yakin bahwa itu bisa kita atasi, dan itulah sebenarnya hakikat tujuan daripada adaptasi terhadap kehidupan baru itu. Karena kita sampaikan juga ke penyelenggara kita, misi kita di samping kita sebagai penyelenggara untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 ini, yang bisa kita gaungkan ke masyarakat juga, bahwa kita bisa memberikan contoh, menjadi role model kepada masyarakat dalam rangka memberikan cara-cara disiplin dalam situasi pandemi COVID-19. Baik, dan ini tentunya sesuatu yang tidak terlalu berat kalau misalkan memang kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik Pak Ketua KPU, nanti akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Mari masyarakat Barito Selatan semarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Pilihanmu menentukan masa depan 5 tahun mendatang Kalimantan Tengah. Cari tahu rekam jejak calon pemimpinmu sebelum menentukan pilihan. Jangan sia-siakan hak suaramu. Ayo datang ke TPS tempat kamu terdaftar sebagai pemilih dari pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang. Pastikan juga kamu terdaftar sebagai pemilih dengan melihat pengumuman daftar pemilih di masing-masing desa kelurahan
atau klik website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk cek apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih secara online. Untuk mendapat informasi pemilihan terbarukan, kamu bisa mendatangi petugas PPS di wilayah desa kelurahan atau PPK di wilayah kecamatan kamu berada, atau KPU Kabupaten Barito Selatan. Ingat, jadilah pemilih cerdas. Kenali calonmu sebelum menentukan pilihan. Katakan tidak untuk politik uang. Pakai maskermu sebelum datang ke TPS hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Suaramu menentukan masa depan Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan. Baik, pemirsa, kembali bersama dengan saya Rizwan Wardana di Ngobrol Positif. Dan kali ini masih bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, Pak Farudin. Tadi di awal sudah kita bicarakan bahwa KPU Kabupaten Barito Selatan sudah menyelenggarakan beberapa tahapan sesuai dengan tahapan dan harus juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah, pada saat khusus pemutahiran data dan coklit ini, Pak, antisipasi KPU seperti yang disampaikan tadi ada sebagian. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang dilaksanakan oleh KPU untuk mengantisipasi baik itu petugas maupun masyarakat agar tidak tertular. Selain APD, kemudian tadi ada rapid test, kemudian ada beberapa hal yang mungkin lebih spesifik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan untuk hal ini, Pak. Begini, inilah sebenarnya yang menjadi tantangan bagi kami sebagai penyelenggara dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Di samping kami harus betul-betul melaksanakan seluruh tahapan ini dengan penerapan protokol COVID-19 yang ketat, tentu beban kami selanjutnya adalah bahwa memastikan tahapan-tahapan ini tidak terabaikan sesuai dengan rule-rule yang telah ditetapkan. Terkait dengan data pemilih, kami bisa sampaikan bahwa sebelum data pemilih ini kami berikan penjelasan, ada hal esensial yang ingin kami sampaikan sebenarnya. Pertama, bahwa dalam setiap tahapan penyelenggaraan itu ada 3 hal pokok yang ingin kita pastikan ini tersedia dengan baik. Yang pertama, bahwa tentu harus ada penyelenggara yang menjalankan seluruh tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya, ada calon atau pasangan calon yang berkontestatif untuk menjadi pilihan masyarakat. Dan yang selanjutnya, bahwa adanya pemilih yang akan memberikan hak suaranya untuk menentukan siapa yang sesuai dengan pilihan hati nuraninya, yang benar-benar mereka suarakan dari hatinya, dan kita berharap suara hati ini nantinya akan dikembangkan lebih jauh, dan mungkin kalau kesempatan ada akan kami berikan penjelasan bagaimana cara penetapan pilihan-pilihan itu. Nah, dari 3 hal ini, satu hal yang ingin kami pastikan bahwa yang dikepung dari segala sisi, baik kami sebagai penyelenggara, kemudian dari pemerintah, kemudian dari partai politik dan lain-lain, adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya kepada masyarakat kita di Barito Selatan yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Ini esensi utama yang ingin kita pastikan lewat pemutahiran data pemilih yang kita lakukan, yang diawali dengan proses coklit yang telah kita lalui sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Kemudian data pemilih ini telah kita putuskan di dalam rapat pleno terbuka tingkat Kabupaten Barito Selatan oleh kita, KPU Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 12 September yang lalu. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita tetapkan sebagai daftar pemilih sementara ini, tahapan selanjutnya itu adalah kita mengumumkan daftar pemilih sementara ini terbuka kepada seluruh masyarakat Barito Selatan
yang kita umumkan sejak tanggal 19 September yang lalu sampai dengan 28 September. Di dalam tahapan pengumuman daftar pemilih sementara ini, kita juga melaksanakan hal yang pertama kali kita laksanakan sesuai dengan perintah yang kita dapatkan dari KPU RI dan dipertegas oleh KPU Provinsi. Kita melaksanakan uji publik terhadap DPS kita ini. Uji publik terhadap DPS ini itu dilaksanakan di semua desa dan kelurahan se-Kabupaten Barito Selatan. Dalam uji publik itu kita melibatkan seluruh beberapa masyarakat yang kita anggap memahami, warga-warga yang berada di sekitar desa atau kelurahan mereka, khususnya PPDP, mantan PPDP kita yang bekerja sebelumnya dilibatkan di dalam uji publik itu, kemudian RT, RW yang ada di sekitar TPS kita itu, kemudian tokoh-tokoh masyarakat kita libatkan dari 332 TPS yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Jadi jumlah DPS yang kita tetapkan pada tanggal 12 September yang lalu itu sebanyak 94.974 pemilih. Namun selalu kami sampaikan, karena ini adalah masih dalam tahapan pemutakhiran data pemilih sehingga disebut dengan daftar pemilih sementara, kami ingin membawa kita semua lebih dalam lagi dari angka yang kami tetapkan itu. Kita jangan terpaku terhadap angka yang kita tetapkan sebanyak 94.974 itu, tapi kita selami lebih jauh lagi ke dalam apa dan siapa isi-isi yang di dalam 94.974 itu. Itulah esensinya sampai kita umumkan, kemudian kita lakukan uji publik dalam rangka untuk mendapatkan masukan, tanggapan, saran, dan apapun sifatnya dalam rangka perbaikan-perbaikan data pemilih yang telah kita tetapkan itu. Dan setelah itu nanti daftar pemilih ini kita sudah umumkan yang DPS, kemudian kita telah lakukan uji publik. Dalam perjalanannya pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 yang tinggal beberapa hari ini, itu sudah dilakukan rapat pleno terbuka oleh teman-teman di semua desa dan kelurahan dalam rangka untuk melakukan rekapitulasi hasil-hasil perbaikan dalam pengumuman DPS dan uji publik yang dilakukan. Itu yang kita sebut dengan rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan atau DPS HP. Kemudian selanjutnya dilakukan rekapitulasi berjenjang oleh teman-teman PPK, dan pada akhirnya karena sesuai dengan ketentuan yang melakukan penetapan baik terhadap daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap itu ada di KPU Kabupaten, sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tahapan program dan jadwal kita, KPU Kabupaten Barito Selatan akan melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan daftar pemilih tetap yang telah dilakukan proses-proses yang cukup panjang ini, dimulai tahapannya itu dari tanggal 9 yang akan datang sampai dengan tanggal 16 Oktober yang akan datang. Nah, jadi DPS ini kita telah umumkan, walaupun nantinya PPS kita telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, tidak serta-merta bahwa perbaikan-perbaikan terhadap data pemilih kita akan berhenti sampai di situ. Walaupun pengumuman untuk mendapatkan masukan dan tanggapan telah berakhir sejak tanggal 28, kita masih ingin berharap sepanjang daftar pemilih sementara ini belum diputuskan dalam rapat pleno oleh KPU Kabupaten Barito Selatan yang waktu akhirnya pada tanggal 16 Oktober yang akan datang, kita masih selalu berharap ada masukan-masukan dan tanggapan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data pemilih kita ini. Karena itulah esensi sebenarnya untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh hak-hak masyarakat kita yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Baik Pak Bahrudin, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi nampak bahwa memang ada bukannya ada lagi, tapi KPU sendiri secara serius menetapkan daftar pemilih nanti sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap. Nah, kalau melihat dari tahapan dan keseriusan KPU sendiri, apakah sesuai dengan ketentuan di beberapa pemilu sebelumnya nanti dimungkinkan masih ada untuk pemilih yang menggunakan misalkan nanti KTP karena tidak terdaftar di DPT
atau misalkan menggunakan kartu keluarga karena tidak terdaftar dalam DPT. Apakah ini dimungkinkan atau memang dimaksimalkan di penetapan daftar pemilih nanti, Pak? Ini kesempatan yang baik juga, dan ini pertanyaan yang sangat baik. Kami akan berikan penjelasan sebelum menjawab esensi dari yang ditanyakan itu. Yang pertama, kami ingin sampaikan bahwa kami sebagai penyelenggara tidak bekerja sendirian. Di samping kami punya perangkat sampai ke tingkat desa, tentu kami punya partner atau rekan sejawat kami, khususnya dari teman-teman pengawas. Ada teman kami, Bawaslu Kabupaten Barito Selatan, ada jajarannya di tingkat Panwaslu Kecamatan, di tingkat desa ada Panwaslu Kelurahan dan Desa. Mereka-mereka inilah partner kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Mereka melakukan pengawasan-pengawasan yang baik, sehingga hasil pengawasannya itu disampaikan ke kami, tentu dalam rangka tujuan kita yang sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap data pemilih ini. Yang selanjutnya, bahwa sesuai dengan ketentuan kita pula, seluruh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, kita pastikan kalau kita temukan akan kita daftar, namun ketentuannya adalah hanya bisa kita daftarkan sesuai dengan alamat identitas kependudukan yang dimiliki, bukan berdasarkan di mana mereka berdiam, bertempat tinggal atau rumahnya. Walaupun rumahnya berada misalnya di Kelurahan Buntok Kota, tapi kalau identitasnya itu adalah Desa Sababila misalnya atau Hilir Seper, itu kita tidak akan daftarkan di Buntok Kota. Harus kita daftarkan sesuai dengan alamat identitasnya. Itu sudah ketentuan yang wajib kita ikuti dalam penyusunan daftar pemilih ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahwa terkait dengan yang disampaikan, kami dalam melakukan penyusunan daftar pemilih ini, di samping tadi kami sampaikan ada teman-teman pengawas, kami juga sangat banyak dibantu dalam kaitan hubungan kerjasama kami, khususnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Dengan upaya yang kita jelaskan tadi, yang sudah sangat maksimal kita lakukan, kita berharap bahwa dalam hari H penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember yang akan datang, kita berharap terminimalisirnya pemilih-pemilih atau warga masyarakat kita yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Namun apabila daftar pemilih tetap ini telah kita tetapkan, yang batas akhirnya tadi itu tanggal 16 Oktober yang akan datang, bila masih terdapat keluarga kita yang kelewat dalam proses yang sangat panjang telah kita lakukan dengan berbagai macam upaya ini, tentu tidak serta-merta akan kehilangan hak pilih. Karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU, khususnya pada baik dalam peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih maupun dalam peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah lanjutan dalam masa pandemi COVID-19 ini, bahwa yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu boleh datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya seperti pada pemilu maupun pemilihan sebelumnya, namun dengan syarat yang sama, harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat KTP yang dimiliki. Jadi tidak boleh menggunakan hak pilihnya bila tidak berada sesuai dengan RT RW yang ada di KTP yang dimiliki. Nah, dalam rangka itu kita ingin memastikan juga bahwa yang kita daftar dalam daftar pemilih ini, khususnya di Kabupaten Barito Selatan, adalah benar-benar warga masyarakat Barito Selatan, bukan warga masyarakat di luar Barito Selatan. Walaupun kita berada dalam provinsi yang sama atau kabupaten tetangga kita, itu tetap kita tidak boleh daftarkan di dalam daftar pemilih kita di Kabupaten Barito Selatan. Itu boleh menggunakan hak pilihnya. Hanya syaratnya memang syarat tunggal yang boleh digunakan hadir ke TPS adalah kartu tanda penduduk elektronik, bukan yang lain. Tidak boleh menggunakan kartu keluarga, tidak boleh menggunakan surat keterangan kependudukan, tapi tunggal adalah KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Baik Pak Ketua KPU, bahwa sampai dengan di penghujung bulan September 2020 ini ada beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Barito Selatan. Apakah
semua tahapan ini sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barat Selatan atau ada yang tercecer? Nah, ini mungkin nanti bisa dijawab setelah yang berikut ini. Mari masyarakat Barito Selatan semarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Pilihanmu menentukan masa depan 5 tahun mendatang Kalimantan Tengah. Cari tahu rekam jejak calon pemimpinmu sebelum menentukan pilihan. Jangan sia-siakan hak suaramu. Ayo datang ke TPS tempat kamu terdaftar sebagai pemilih dari pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang. Pastikan juga kamu terdaftar sebagai pemilih dengan melihat pengumuman daftar pemilih di masing-masing desa kelurahan atau klik website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk cek apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih secara online. Untuk mendapat informasi pemilihan terbarukan, kamu bisa mendatangi petugas PPS di wilayah desa kelurahan atau PPK di wilayah kecamatan kamu berada atau KPU Kabupaten Barito Selatan. Ingat, jadilah pemilih cerdas. Kenali calonmu sebelum menentukan pilihan. Katakan tidak untuk politik uang. Pakai maskermu sebelum datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Suaramu menentukan masa depan Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan. Baik, kembali bersama kami di Ngobrol Positif bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan semua tahapan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam tahapan penyelenggaraan pilkada ini sampai di penghujung bulan September ini, Pak Ketua? Terkait dengan tahapan yang kita laksanakan, khususnya kita lebih fokus ke untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Tentu kami sudah melalui beberapa tahapan. Yang pertama bahwa seluruh penyelenggara kami telah siap dari PPK sampai dengan tingkat desa, kemudian PPDP kita telah berakhir masa kerjanya. Namun terkait dengan PPDP ini, kita juga telah menyampaikan kepada seluruh mantan-mantan PPDP kita sekiranya nanti semua berkenan dan bersedia untuk kita jadikan kembali sebagai salah satu dari anggota KPPS kita yang akan bertugas di semua TPS dari 332 TPS yang ada se-Kabupaten Barito Selatan. Di samping penyelenggara-penyelenggara kita ini sudah siap, tentu tahapan-tahapan yang kita lalui itu yang pertama untuk verifikasi terhadap pasangan calon perseorangan itu kita tidak laksanakan karena memang untuk yang ikut dalam pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah pada saat itu memang tidak ada yang maju untuk jalur perseorangan, jadi itu kita tidak lakukan. Kemudian tahapan selanjutnya setelah itu adalah penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang telah kita uraikan panjang lebar, yang sampai saat ini proses itu masih berlanjut sampai dengan kita tetapkan DPT. Nah, kemudian tahapan-tahapan lainnya itu kita tidak bersinggungan langsung dengan kita di tingkat kabupaten, namun tetap kita ikut dalam tahapan-tahapan itu. Sebagai salah satu contoh, kita sampaikan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September yang lalu, dan pasangan calon yang ditetapkan itu ada 2 pasangan calon. Kemudian 2 pasangan calon ini telah dilakukan pengundian nomor urut pada tanggal 24 September yang lalu, dan kami sampaikan di sini bahwa dari 2 pasangan calon yang 2 bakal pasangan calon yang mengajukan pendaftaran pada saat itu
yaitu pasangan calon yang pertama ada Haji Sugianto Sabran sebagai gubernur berpasangan dengan Edi Pratowo. Kemudian bakal pasangan calon yang kedua mendaftar pada saat itu ada Ben Brahim S. Bahat yang berpasangan dengan wakil gubernurnya Ujang Iskandar. Nah, dari dua pasangan calon ini yang dilakukan pengundian nomor urut pada tanggal 24 September, kemudian dalam pengundian itu pasangan calon dengan nomor urut 1 yaitu Ben Brahim S. Bahat berpasangan dengan Ujang Iskandar sebagai wakil gubernur, dan pasangan calon nomor urut 2 Haji Sugianto Sabran berpasangan dengan Edi Pratowo. Itu yang telah kami laksanakan. Nah, sesuai dengan tahapan pula, saat ini kita telah berada pada tahapan kampanye. Sesuai dengan tahapan program dan jadwal, masa kampanye itu berlangsung selama 70 hari yang telah sebenarnya tahapannya dimulai pada tanggal 26 September yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara, dan 3 hari itu seperti biasa dalam masa tenang, dan berakhir itu pada tanggal 5 Desember 2020 yang akan datang. Itu tahapan-tahapan yang telah kami lalui sampai dengan bulan September tahun 2020 ini. Berarti secara total tidak ada tahapan yang tinggal terlewati oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Masyarakat. Tahapan utama itu semua telah kita lewati dan telah kita jalankan. Namun kami kembali lagi menegaskan bahwa dalam rangkaian pelaksanaan tahapan-tahapan yang telah kami lewati ini, tentu yang menjadi bukan kendala, tapi ini yang menjadi konsen kami juga, dan itu telah ditekankan, dan semua kita yang siapapun kita ini tetap harus selalu mengedepankan penerapan protokol COVID-19 secara ketat ini. Itu yang harus kami pastikan dalam setiap pelaksanaan tahapan-tahapan ini. Baik Pak Ketua KPU Kabupaten Barat Selatan, ada satu hal yang agak menggelitik ke saya, mungkin pemirsa juga demikian. Nah, pada saat penyelenggaraan atau pada hari pencoblosan nanti tanggal 9 Desember tahun 2020, nah ini kondisi TPS atau tata letak TPS, tata cara pemilihan oleh atau pencoblosan yang dilakukan oleh para pemilih seperti apakah sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya atau dibuat khusus karena memang kondisi kita saat ini lagi pandemi COVID-19? Secara umum TPS itu masih tetap sama, namun ada beberapa hal tentu yang akan ada perbedaan, ada perubahan dari penyelenggaraan sebelumnya. Sebagai contoh bahwa karena kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga kita pasti akan membutuhkan ruang TPS yang lebih luas daripada penyelenggaraan sebelumnya. Itu hal yang pertama. Kemudian yang selanjutnya bahwa ketentuan awal untuk pemilih setiap TPS itu sebenarnya disebutkan di dalam regulasi kita bahwa paling banyak 800 orang setiap TPS itu ya, paling banyak. Namun karena situasi pandemi COVID-19 ini untuk mengurangi kerumunan orang di TPS, sehingga angka 800 itu diturunkan menjadi paling banyak 500 per TPS. Itu hal baru yang akan muncul juga di semua TPS. Kemudian hal selanjutnya, di TPS nanti itu semua pemilih yang akan hadir ke TPS akan kita tetapkan di dalam yang biasa kita sebut dengan C6, formulir C6. Itu sebenarnya bukan undangan, tapi pemberitahuan kepada pemilih untuk hadir ke TPS. Di dalam formulir C6 itu nanti sudah kita akan sebutkan di dalam formulir itu bahwa si A hadir ke TPS pada pukul sekian sampai dengan pukul sekian. Ini dalam rangka untuk tetap mengurangi kepadatan pemilih yang hadir ke TPS itu dalam undangan C6. Yang selanjutnya, di TPS nanti atau pemilih yang akan hadir ke TPS, kita akan himbau untuk hadir sudah menggunakan masker dari tempat masing-masing. Walaupun di setiap TPS nanti kita akan siapkan masker, tapi itu bukan untuk memberikan setiap pemilih yang akan hadir ke TPS, tapi hanya sebagai antisipasi saja. Yang selanjutnya bahwa
dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19 ini juga, untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, semua TPS juga nantinya akan kita lengkapi dengan alat untuk melakukan cuci tangan bagi setiap pemilih yang hadir. Dan semua pemilih yang hadir ke TPS itu akan kita lakukan screening dengan pengukuran suhu tubuh, dan standar suhu tubuh itu sama dengan yang kita pahami semua, itu maksimal pada 37,3 derajat. Nah, di TPS nanti itu ada satu letak atau titik di dalam TPS yang terpisah dari bilik-bilik suara lainnya. Bila ditemukan pemilih dengan gejala suhu tubuh yang kita sebutkan tadi itu di atas daripada 37,3 derajat, pemilih yang bersangkutan tidak untuk kita suruh pulang, tapi akan diarahkan ke tempat yang telah kita siapkan khusus itu. Yang selanjutnya, bahwa pemilih itu pada saat akan menggunakan hak pilihnya, semua sudah akan kita berikan kaos tangan sekali pakai untuk menggunakan alat coblos yang digunakan. Walaupun alat coblos ini telah menggunakan kaos tangan oleh pemilih, semua pemilih yang hadir ke TPS, namun kita akan pastikan juga, dan itu akan kita tekankan, seluruh perlengkapan itu akan dilakukan sterilisasi secara berkala oleh petugas KPS kita. Dan yang terlewat tadi, bahwa seluruh TPS yang ada di Kabupaten Barito Selatan khususnya, itu sesuai dengan ketentuan pula bahwa harus dilakukan sterilisasi dengan disinfektan sebelum digunakan. Dan satu hal terakhir, bahwa bila sebelum-sebelumnya untuk memberikan tanda telah menggunakan hak pilih bagi seluruh pemilih yang hadir ke TPS dengan mencelupkan jari ke dalam tinta, untuk dalam situasi pandemi COVID-19 ini tidak dengan mencelupkan tinta, tapi akan diteteskan oleh salah satu petugas kita yang ada di TPS nanti. Nah, itulah hal-hal yang akan terjadi di TPS pada pemungutan suara yang akan datang. Ada sebenarnya hal yang menggelitik yang pernah disampaikan kepada kami. Apakah dengan situasi seperti itu di TPS tidak akan memberikan semacam ketakutan kepada pemilih kita untuk hadir ke TPS? Bagi kita, justru inilah sebenarnya hal-hal yang tidak memberikan ketakutan kepada pemilih kita untuk hadir ke TPS, karena semua telah kita lakukan dengan penerapan protokol COVID-19 yang ketat itu tadi. Ya, itu yang kita terapkan. Dan sebenarnya itu bukan tanggung jawab KPU secara individu, tapi itulah sebenarnya sampai kita selalu ditekankan untuk melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas khususnya yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Mari masyarakat Barito Selatan semarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020. Pilihanmu menentukan masa depan 5 tahun mendatang Kalimantan Tengah. Cari tahu rekam jejak calon pemimpinmu sebelum menentukan pilihan. Jangan sia-siakan hak suaramu. Ayo, datang ke TPS tempat kamu terdaftar sebagai pemilih dari pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang. Pastikan juga kamu terdaftar sebagai pemilih dengan melihat pengumuman daftar pemilih di masing-masing desa kelurahan atau klik website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk cek apakah kamu sudah terdaftar sebagai pemilih secara online. Untuk mendapat informasi pemilihan terbarukan, kamu bisa mendatangi petugas PPS di wilayah desa kelurahan atau PPK di wilayah kecamatan kamu berada, atau KPU Kabupaten Barito Selatan. Ingat, jadilah pemilih cerdas. Kenali calonmu sebelum menentukan pilihan. Katakan tidak untuk politik uang. Pakai maskermu sebelum datang ke TPS hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Suaramu menentukan masa depan Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan.
Pak Ketua KPU bahwa apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai dengan saat ini bahwa semuanya berujung pada usaha Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Selatan mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Itu yang kita dan juga menghindarkan baik COVID-19 penyelenggara maupun masyarakat dari COVID-19. Betul. Nah, mungkin ada hal yang ingin Ketua KPU Kabupaten Brebes Selatan sampaikan berkenaan dengan hal ini, termasuk ke kiat dari KPU Kabupaten Brebes Selatan sendiri dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu kepala daerah tahun 2020 itu, Pak. Kiat dari KPU sendiri seperti apa untuk? Terima kasih. Ini sebenarnya disinilah sebenarnya letak tantangan yang berat bagi kami sebagai penyelenggara, karena di samping kita ingin menghasilkan hasil penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 di Kabupaten Brebes Selatan ini dengan partisipasi yang kita harapkan bersama, namun kita juga tetap harus memastikan bahwa penyelenggaraan ini dilaksanakan secara sehat. Dan sebenarnya penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 khususnya kita di Brebes Selatan ini adalah, kita berharap bersama, ini adalah kita akan mendapatkan hal yang positif dalam rangka untuk memerangi penyebaran COVID-19. Karena kita bisa bayangkan kampanye penerapan penerapan protokol COVID-19 ini itu akan dilakukan tidak sedikit oleh kita pada saat pemilihan hari pemungutan suara ini berlangsung. Kita bisa berikan gambaran dari penyelenggara KPU aja, kita bisa hitung kalau ada 332 TPS dikali dengan 7 penyelenggara kita di KPPS ditambah dengan 2 petugas ketertiban TPS, berarti ada 9 dikali 332 TPS, itu sudah mencapai angka hampir 3.000-an. Belum dari pihak-pihak lain yang terlibat di TPS, seperti teman-teman pengawas, ada petugas keamanan, semua akan menerapkan protokol COVID-19. Nah, ini yang kita harapkan dengan kampanye-kampanye seperti ini, kita berharap bahwa ini betul-betul akan memberikan keyakinan kepada kita bahwa dengan penerapan protokol COVID-19 ini kita bisa hadapi bersama-sama. Itu yang kita harapkan dalam salah satu tujuan kita dalam penyelenggaraan ini nanti. Nah, hal-hal lain yang tentu yang ingin kami lakukan bahwa dalam waktu dekat KPU Kabupaten Brebes Selatan akan merangkul beberapa komponen, beberapa lembaga-lembaga masyarakat untuk terlibat dalam rangka memberikan sosialisasi bersama-sama dengan kami terhadap masyarakat kita, karena dari beberapa informasi-informasi yang kami dapatkan memang masih ada beberapa warga kita yang belum mengetahui bahwa dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Padahal sebenarnya kalau warga kita betul-betul konsen memberikan perhatian, minimal di setiap rumah kita saat ini terdapat stiker yang dipasang oleh petugas coklit kita, yang ada pemasangan stiker itu, di situ sudah tertera bahwa coklit itu dilaksanakan untuk apa dan kapan. Sebenarnya sudah ada di situ, cuman kita ingin menggugah kepada seluruh warga masyarakat kita untuk tahu bahwa ada pemilihan dan ada keinginan untuk hadir ke TPS menentukan pilihannya. Nah, yang kita sampaikan tadi bahwa dalam waktu dekat ini kita akan melakukan kerjasama dengan beberapa komponen-komponen masyarakat. Kita akan mempatenkan lagi yang kita sebut dengan relawan demokrasi. Relawan demokrasi ini kita harapkan bisa bergandengan tangan dengan kita untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember tahun 2020 yang akan datang ini. Dan masih ada beberapa hal lain yang akan kami lakukan, tentu dalam rangka bahwa kita ingin memastikan informasi ini bisa sampai kepada seluruh warga masyarakat kita yang ada di Kabupaten Brebes Selatan. Dan kami pastikan, kami lagi-lagi sebagai penyelenggara
tentu tidak akan mampu melakukan ini tanpa dukungan dari seluruh elemen yang ada. Itu yang kita harapkan, mulai dari pemerintah daerah yang ada sampai ke tingkat jajaran RT RW yang kita harapkan bisa memberikan dukungan dalam hal ini. Tentu yang paling lebih signifikan lagi bisa memberikan bantuan kepada kami, tentu dari teman-teman pers yang ada, yang selalu memberitakan setiap saat kegiatan-kegiatan kita, sehingga masyarakat tahu bahwa memang kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Harapan kami bahwa kita tidak ingin menghasilkan lagi partisipasi yang baik, tapi kita ingin lebih jauh terhadap makna partisipasi itu. Harapan kita, partisipasi kita oke, dengan tingkat yang sesuai dengan yang kita harapkan, namun tentu dengan kualitas dari seluruh warga masyarakat kita dalam menentukan pilihannya. Kualitasnya apa? Bila menggunakan hak pilihnya itu betul-betul sesuai dengan yang ingin membawa perbaikan-perbaikan ke depan. Karena kita sudah punya tawaran yang untuk kita pilih, mari seluruh warga masyarakat Barito Selatan untuk bisa menentukan pilihan kita, pilih yang menurut kita terbaik untuk kepentingan kita yang lebih besar. Betul. Baik Pak Ketua KPU, mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan pamungkas di kesempatan perjumpaan kita kali ini. Namun satu hal sedikit saja Pak, mungkin bisa disampaikan sedikit saja harapan Pak Ketua KPU sendiri terhadap masyarakat sebagai pemilih, kemudian penyelenggara pemilu dari semua tingkatan dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah Kalimantan Tengah tahun 2020. Baik. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman kami penyelenggara, baik di panitia pemilihan kecamatan, di seluruh kecamatan dari 6 kecamatan yang ada, kemudian seluruh PPS kita di 93 desa dan kelurahan dan sekretariatnya masing-masing. Mari kita tetap disiplin dalam penerapan protokol COVID-19, tetap ikuti itu, karena kita telah diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan-perlengkapan yang bisa membentengi kita terhadap hal itu, dalam rangka untuk menjaga kita sebagai penyelenggara tetap sehat dan untuk menjaga seluruh warga masyarakat di sekitar kita. Dan dengan kita menerapkan protokol COVID-19 ini secara ketat, harapan kita melaksanakan tugas pun masyarakat akan lebih percaya kepada kita kalau kita sehat lebih dulu. Dan harapan kami kepada seluruh warga masyarakat, mari kita untuk hadir ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Namun sebelum sampai ke tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang ini, mari kita pastikan lagi bahwa kita semua sebagai warga masyarakat yang telah memenuhi syarat memastikan bahwa kita telah terdaftar dalam daftar pemilih. Karena perlu kita tahu, perlu kita ingat, memang di semua TPS terdapat surat suara cadangan, namun kami sampaikan di sini bahwa surat suara cadangan yang ada di TPS itu bukanlah untuk mengakomodir pemilih-pemilih yang hadir ke TPS yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, yang hadir dengan menggunakan identitas atau KTP elektronik. Namun surat suara cadangan yang ada di semua TPS itu hanyalah diperuntukkan bila ada hal-hal yang mengharuskan pemilih itu melakukan penggantian surat suara. Contohnya, bila ada surat suara yang diterima dalam kondisi sobek atau tidak layak, itu pemilih boleh melakukan penggantian. Nah, dalam rangka itulah mari kita memastikan ini bahwa kita telah terdaftar sebagai pemilih, sehingga pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, kita semua berbondong-bondong untuk hadir ke TPS, dan untuk itu, untuk kemajuan Kalimantan Tengah dan khususnya kita di Barito Selatan. Pesan terakhir saya, selalu disiplin menggunakan masker ini, karena masker ini adalah untuk Anda, dan kita pastikan masker-masker yang Anda gunakan itu adalah untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU atas kehadirannya dan bincang-bincangnya di kesempatan kali ini, dan harapan tentunya sukses untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan. Semoga semua yang direncanakan, semua yang sudah disiapkan bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih sekali lagi. Harapan kita bisa ketemu kembali nanti di kesempatan datang. Baik saudara, untuk tayangan-tayangan berikutnya bisa Anda saksikan melalui channel YouTube kami di Redaksi Barito News atau di fanpage Facebook kami di Redaksi Barito News.
Saya Rizwan Wardana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di kesempatan datang. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.